Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Meira. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan buku Rich Dad Poor Dad. Apa yang diajarkan orang kaya kepada anak-anak mereka tentang uang yang tidak diajarkan oleh orang miskin dan kelas menengah. Karya Robert Kiyosaki. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan bab ke-6 dari buku ini. Bab 6. Pelajaran 6. Bekerja untuk belajar. Jangan bekerja untuk uang. Pekerjaan yang terjamin adalah segalanya bagi ayah saya yang terdidik. Belajar adalah segalanya bagi ayah kaya. Beberapa tahun lalu saya diwawancarai sebuah surat kabar di Singapura. Wartawan perempuan yang masih muda itu datang tepat waktu dan wawancara segera dimulai. Kami duduk di lobi hotel yang mewah, menghirup kopi dan mendiskusikan tujuan kunjungan saya ke Singapura. Saya berbagi panggung dengan Zig Ziglar. Dia bicara tentang motivasi dan saya bicara tentang rahasia orang kaya. Suatu hari saya ingin menjadi penulis buku laris seperti Anda, katanya. Saya sudah melihat beberapa artikel yang dia tulis untuk koran itu, dan saya terkesan. Dia punya gaya penulisan yang kuat, tajam dan jelas. Artikelnya menarik minat pembaca. Anda mempunyai gaya yang hebat, saya menanggapinya. Apa yang menahan Anda untuk mencapai impian Anda? Pekerjaan saya sepertinya mandek, katanya pelan. Setiap orang berkata novel saya luar biasa, tapi tidak ada pun yang terjadi. Jadi saya tetap bekerja di surat kabar. Setidaknya pekerjaan ini bisa menutup tagihan-tagihan saya. Apakah Anda punya saran? Ya, kata saya. Seorang teman saya di sini menjalankan sekolah yang melatih orang untuk menjual. Dia menjalankan kursus pelatihan penjualan bagi banyak korporasi top di Singapura. Dan saya kira menghadiri salah satu kursusnya akan sangat meningkatkan karir Anda. Dia terlihat berpikir keras. Apakah Anda berkata saya harus pergi ke sekolah untuk belajar menjual? Saya mengangguk. Anda tidak serius kan? Saya kembali mengangguk. Apa salahnya? Saya balik bertanya. Dia sepertinya tersinggung dan sekarang saya berharap saya tadi tidak mengatakan apa-apa. Dalam usaha membantunya, saya mendapati diri membela saran saya. Saya memiliki gelar master dalam sastra Inggris. Mengapa saya harus belajar menjadi seorang penjual? Saya seorang profesional. Saya bersekolah untuk dilatih dalam sebuah profesi sehingga saya tidak harus menjadi penjual. Saya benci penjual. Mengapa? Yang mereka inginkan hanya uang. Jadi, coba beritahu saya, mengapa saya harus mempelajari penjualan? Dia mengemasi tas. Wawancara itu berakhir. Di meja tergeletak buku laris pertama saya. Saya mengambilnya juga catatan yang dibuatnya di notes. Anda lihat ini, kata saya sambil menunjuk catatannya. Dia menatap catatannya. Apa? Tanyanya bingung. Sekali lagi, saya menunjuk catatannya. Di notes itu dia menulis, Robert Kiyosaki, penulis buku laris. Tertulis di sini penulis buku laris, bukan penulis buku terbaik. Kata saya pelan, matanya membelak. Saya penulis yang payah, kata saya. Anda penulis yang hebat. Saya bersekolah di sekolah penjualan. Anda mempunyai gelar master. Satukan itu, maka Anda akan mendapati penulis buku laris dan penulis buku terbaik. Amarah menyela di matanya. Saya tidak akan pernah merendahkan diri untuk belajar cara menjual. Orang seperti Anda tidak punya urusan dengan tulis-menulis. Saya penulis yang terlatih secara profesional dan Anda seorang penjual. Itu tidak adil, katanya marah. Dia mengambil sisa catatannya dan bergegas keluar lewat pintu kaca besar, menyatu dengan udara pagi Singapura yang lembab. Setidaknya dia menulis artikel yang adil dan menyenangkan tentang saya keesokan paginya. Dunia penuh dengan orang yang pandai, berbakat, terdidik, dan dikaruniai anugerah. Kita menemui mereka setiap hari. Mereka ada di sekitar kita. Beberapa hari lalu mobil saya agak rusak. Saya membawanya ke bengkel dan seorang montir muda membetulkannya hanya dalam beberapa menit. Dia tahu apa yang tidak beres semata dengan mendengarkan suara mesin.
Saya terkagum-kagum. Saya terus-terusan dikejutkan saat mengetahui betapa kecilnya penghasilan orang-orang yang berbakat. Saya bertemu orang-orang brilian dan berpendidikan tinggi yang memperoleh penghasilan kurang dari $20.000 setahun. Seorang konsultan bisnis yang khusus bergerak di bidang perdagangan medis memberitahu saya betapa banyak dokter gigi dan chiropraktor yang mengalami kesulitan keuangan. Selama ini saya mengira ketika mereka lulus, uang mengalir ke kantong mereka. Konsultan bisnis inilah yang memberi saya frasa. Mereka masih satu keterampilan jauhnya dari kemakmuran besar. Yang dimaksud oleh frasa ini adalah kebanyakan orang hanya perlu mempelajari dan menguasai satu keterampilan lagi, maka penghasilan mereka akan bertambah secara berlipat ganda. Saya sudah mengatakan bahwa kecerdasan keuangan adalah sinergi dari akuntansi, investasi, pemasaran, dan undang-undang. Menggabungkan keempat keterampilan teknis tersebut dan menghasilkan uang dari uang adalah hal yang lebih mudah daripada yang diyakini oleh kebanyakan orang. Bila menyangkut uang, satu-satunya keterampilan yang paling diketahui oleh kebanyakan orang adalah bekerja keras. Contoh klasik sinergi keterampilan adalah penulis muda. Untuk surat kabar itu, kalau dia rajin mempelajari keterampilan menjual dan memasarkan, penghasilannya akan melonjak secara dramatis. Kalau saya jadi dia, saya akan mengikuti kursus penulisan iklan dan penjualan. Lalu, bukannya bekerja di surat kabar, saya akan mencari pekerjaan di biro iklan. Bahkan, kalaupun gajinya lebih kecil, dia akan belajar cara berkomunikasi dengan jalan pintas yang digunakan dalam iklan yang berhasil. Dia juga akan meluangkan waktu untuk mempelajari humas, suatu keterampilan yang penting. Dia akan belajar cara memperoleh uang jutaan dalam publikasi gratis. Lalu, pada malam hari dan akhir pekan, dia bisa menulis novelnya yang hebat. Ketika novel itu selesai, dia akan lebih mampu menjualnya. Lalu, dalam waktu singkat, dia bisa menjadi penulis buku laris. Ketika saya pertama kali datang dengan buku pertama saya, If You Want to Be Rich and Happy, Don't Go to School, sebuah penerbit menyarankan saya mengubah judulnya menjadi The Economics of Education. Saya berkata kepada penerbit itu bahwa dengan judul seperti itu, saya akan menjual 2 buku, satu ke keluarga saya dan satu ke sahabat saya. Masalahnya, mereka berharap saya memberinya secara gratis. Judul jelek If You Want to Be Rich and Happy, Don't Go to School dipilih, karena kami tahu hal itu akan mendapat ratusan publikasi. Saya pro pendidikan dan percaya pada perbaikan pendidikan. Kalau tidak, mengapa saya terus mendesak untuk mengubah sistem pendidikan kita yang kuno? Jadi, saya memilih judul yang akan membuat saya muncul di lebih banyak acara TV dan radio. Semata karena saya ingin menjadi kontroversial. Banyak orang berpikir saya kacangan, tapi buku ini terus terjual. Ketika saya lulus dari US Merchant Marine Academy pada tahun 1969, ayah saya yang berpendidikan merasa senang. Standard Oil di California mempekerjakan saya sebagai muallim ketiga dari armada kapal tangki minyaknya. Upahnya kecil dibandingkan dengan teman sekelas saya, tapi lumayan untuk pekerjaan real pertama setelah lulus kuliah. Gaji pertama saya sekitar $42.000 setahun, termasuk lembur, dan saya harus bekerja selama 7 bulan. Saya punya 5 bulan masa liburan. Kalau mau, saya bisa ikut berlayar ke Vietnam dengan perusahaan pengapalan tambahan, dan dengan mudah menggandakan upah saya, bukannya mengambil liburan selama 5 bulan. Ada karir yang bagus di depan mata saya, tapi saya mengundurkan diri setelah 6 bulan bekerja di perusahaan tersebut dan bergabung dengan Korps Marinir untuk belajar menerbangkan pesawat. Ayah saya yang berpendidikan sangat terpukul. Ayah kaya memberi saya ucapan selamat. Di sekolah dan tempat kerja, gagasan tentang spesialisasi adalah hal yang populer. Untuk menghasilkan lebih banyak uang atau dipromosikan, Anda perlu menjadi spesialis. Itu sebabnya dokter medis langsung mulai mencari spesialisasi, seperti ortopedi atau anak. Hal sama berlaku untuk akuntan, arsitek, pengacara, pilot, dan lain-lain. Ayah saya yang berpendidikan meyakini dogma itu. Itu sebabnya dia sangat senang ketika akhirnya meraih gelar doktoral. Dia sering mengakui bahwa sekolah mengajar orang yang semakin banyak belajar tentang apa yang kurang.
Ayah kaya mendorong saya untuk melakukan tepat kebalikannya. Kau ingin tahu sedikit tentang banyak hal, adalah sarannya. Itu sebabnya selama bertahun-tahun saya bekerja di bidang-bidang berbeda di perusahaannya. Selama beberapa lama saya bekerja di bagian akuntansi. Meskipun mungkin saya tidak akan pernah menjadi akuntan, dia ingin saya belajar secara osmosis. Ayah kaya tahu saya akan mengambil jargon dan pemahaman tentang apa yang penting dan apa yang tidak penting. Saya juga bekerja sebagai kernet dan pekerja bangunan, juga di bagian penjualan, pemesanan, serta pemasaran. Dia membentuk saya dan Mike. Itulah sebabnya dia mendesak kami ikut dalam rapat dengan bankir, pengacara, akuntan, dan brokernya. Dia ingin kami tahu sedikit tentang setiap aspek kerjaan bisnisnya. Ketika saya berhenti dari pekerjaan saya yang bergaji tinggi di Standard Oil, ayah saya yang berpendidikan bicara dari hati ke hati dengan saya. Dia bingung. Dia tidak bisa memahami keputusan saya untuk mengundurkan diri dari karir yang menawarkan upah tinggi, tunjangan bagus, banyak waktu libur, dan peluang promosi. Ketika suatu petang dia menanyai saya, "Kenapa kamu berhenti?" Saya tidak bisa menjelaskan kepadanya. Walau saya sudah berusaha keras, logika saya tidak sejalan dengan logikanya. Masalah besarnya, logika saya adalah logika ayah kaya. Pekerjaan yang terjamin adalah segalanya bagi ayah saya yang berpendidikan. Belajar adalah segalanya bagi ayah kaya. Ayah yang berpendidikan mengira saya bersekolah untuk belajar menjadi petugas kapal. Ayah kaya tahu saya bersekolah untuk mempelajari perdagangan internasional. Jadi sebagai murid, saya membuat kargo berjalan, mengemudikan kapal barang yang besar, kapal tangki minyak dan kapal penumpang ke timur jauh, serta Pasifik Selatan. Ayah kaya menekankan agar saya tetap membawa kapal ke Pasifik, bukan ke Eropa, karena dia tahu negara-negara dengan perekonomian yang menguat ada di Asia, bukan Eropa. Sementara kebanyakan teman sekelas saya, termasuk Mike, berpesta bersama teman asrama. Saya mempelajari perdagangan orang, gaya bisnis, dan kebudayaan di Jepang, Taiwan, Thailand, Singapura, Hong Kong, Vietnam, Korea, Tahiti, Samoa, serta Filipina. Saya juga berpesta, tapi tidak bersama teman asrama. Saya tumbuh dewasa dengan cepat. Ayah yang berpendidikan tidak bisa mengerti mengapa saya memutuskan untuk keluar dan bergabung dengan Korps Marinir. Saya berkata kepadanya bahwa saya ingin belajar menerbangkan pesawat, tapi sebenarnya saya ingin belajar memimpin pasukan. Ayah kaya menjelaskan kepada saya bahwa bagian terberat dari menjalankan perusahaan adalah mengelola orang. Dia menghabiskan 3 tahun di angkatan bersenjata. Ayah saya yang berpendidikan bebas dari wajib militer. Ayah kaya menghargai nilai dari memimpin orang dalam situasi berbahaya. Kepemimpinan adalah hal berikut yang perlu kau pelajari, katanya. Kalau kau bukan pemimpin yang baik, kau akan tertembak dari belakang, persis seperti dalam bisnis. Setelah kembali dari Vietnam pada 1973, saya meninggalkan pangkat saya. Meskipun saya senang terbang, saya mendapatkan pekerjaan di Xerox Corp. Saya bergabung dengan Xerox karena satu alasan, dan itu bukan tunjangannya. Saya seorang pemalu, dan gagasan untuk menjual adalah hal paling menakutkan di dunia. Xerox mempunyai salah satu program pelatihan penjualan terbaik di Amerika. Ayah kaya bangga pada saya. Ayah saya yang berpendidikan malu. Sebagai seorang intelektual, dia berpikir orang penjualan berada di bawahnya. Saya bekerja di Xerox selama 4 tahun, sampai saya mengatasi ketakutan saya untuk mengetuk pintu dan ditolak. Begitu saya bisa secara konsisten berada di 5 besar penjualan. Sekali lagi saya mengundurkan diri dan pindah, meninggalkan karir hebat lainnya di perusahaan luar biasa lainnya. Pada 1977, saya membentuk perusahaan pertama saya. Ayah kaya sudah mempersiapkan saya dan Mike untuk mengambil alih perusahaan. Jadi sekarang saya harus belajar membentuk perusahaan dan menyatukannya. Produk pertama saya, dompet nilon dan velcro, diproduksi di timur jauh dan dikapalkan ke gudang di New York, dekat sekolah saya. Pendidikan formal saya selesai, dan inilah saatnya menguji sayap saya. Kalau gagal, saya akan bangkrut. Ayah kaya berkata yang terbaik adalah bangkrut sebelum berusia 30 tahun. Kau masih punya waktu untuk pulih, adalah nasihatnya. Pada malam ulang tahun saya yang ke-30,
Produksi pertama saya dikapalkan dari Korea menuju New York. Sekarang saya masih berbisnis secara internasional, dan seperti yang disarankan oleh ayah kaya, saya tetap mencari negara-negara dengan perekonomian yang mulai menguat. Sekarang, perusahaan investasi saya berinvestasi di negara-negara Amerika Selatan dan Asia, juga Norwegia serta Rusia. Ada pepatah tua yang berbunyi, job pekerjaan adalah akronim dari just over broke, tepat di atas bangkrut. Sayangnya, menurut saya hal itu berlaku bagi jutaan orang, karena sekolah tidak menganggap kecerdasan keuangan sebagai kecerdasan. Kebanyakan pekerja hidup dalam batas kemampuan mereka. Mereka bekerja dan mereka membayar tagihan. Ada teori manajemen mengerikan lainnya yang mengatakan para pekerja bekerja cukup keras agar tidak dipecat, dan pemilik membayar secukupnya supaya para pekerja tidak keluar. Kalau Anda melihat skala pembayaran kebanyakan perusahaan, sekali lagi saya akan mengatakan bahwa pernyataan itu ada benarnya. Kesimpulan bersihnya adalah kebanyakan pekerja tidak pernah maju. Mereka melakukan apa yang diajarkan pada mereka untuk mereka lakukan. Dapatkan pekerjaan yang terjamin. Kebanyakan pekerja berfokus bekerja demi upah dan tunjangan yang memberikan ganjaran dalam jangka pendek, tapi seringkali merupakan bencana dalam jangka panjang. Sebaliknya, saya merekomendasikan kepada orang-orang muda untuk mencari pekerjaan demi apa yang akan mereka pelajari, lebih dari apa yang akan mereka peroleh. Lihatlah keterampilan apa yang ingin mereka miliki sebelum memilih suatu profesi khusus dan terjebak dalam balap tikus. Begitu orang terjebak dalam proses membayar tagihan yang berlangsung seumur hidup, mereka menjadi seperti hamster yang berlari-lari dalam roda logam di sangkar mereka. Kaki-kaki kecil mereka yang berbulu berputar mati-matian. Roda pun berputar kencang. Tapi ketika esok tiba, mereka tetap berada di sangkar yang sama. Pekerjaan yang hebat. Dalam film Jerry Maguire yang dibintangi Tom Cruise, terdapat banyak dialog hebat. Barangkali yang paling diingat adalah, tunjukkan uangnya pada saya. Namun ada satu dialog yang saya pikir paling jujur. Itu ada pada adegan ketika Tom Cruise meninggalkan perusahaan. Dia baru saja dipecat dan dia bertanya pada seluruh perusahaan, siapa yang ingin mengikuti saya? Seluruh tempat itu terdiam dan membeku. Hanya satu perempuan yang bersuara, saya mau, tapi saya akan dipromosikan dalam 3 bulan. Barangkali itu pernyataan paling jujur dalam sebuah film tersebut. Itu tipe pernyataan yang digunakan orang untuk selalu membuat diri mereka sibuk bekerja guna melunasi tagihan. Saya tahu ayah saya yang berpendidikan mengharapkan kenaikan gaji setiap tahun, dan setiap tahun itu pula dia kecewa. Jadi, dia melanjutkan pendidikan untuk mendapatkan kualifikasi yang lebih tinggi supaya bisa mendapatkan kenaikan gaji. Tapi lagi-lagi dia kecewa. Pertanyaan yang sering saya ajukan pada orang adalah, kemana aktivitas harian ini membawa Anda? Persis seperti hamster itu, saya bertanya-tanya apakah orang melihat kemana kerja keras mereka membawa mereka, apa yang ada di masa depan. Dalam bukunya The Redmond Myth, Craig Scarpel menulis, saya mengunjungi kantor pusat sebuah perusahaan konsultasi dana pensiun nasional yang besar dan bertemu dengan managing director yang memiliki spesialisasi dalam merancang perencanaan masa pensiun yang baik bagi manajemen puncak. Ketika saya bertanya kepadanya apa yang bisa diharapkan dalam hal uang pensiun oleh orang-orang yang tidak mempunyai kantor, dia mengatakan dengan senyum penuh keyakinan, "The silver bullet," peluru perak. Apa itu peluru perak? Tanya saya. Dia mengangkat bahu dan berkata, kalau generasi baby boom mendapati diri tidak mempunyai cukup uang untuk hidup ketika mereka bertambah tua, mereka selalu bisa meledakkan otak mereka. Carpel terus menjelaskan perbedaan antara program pensiun tunjangan yang direncanakan versi lama dan rencana 401, baru yang lebih beresiko. Itu bukan gambaran yang bagus bagi kebanyakan orang yang sekarang bekerja, dan itu hanya untuk menjamin masa pensiun. Bila biaya medis dan perawatan panti jompo jangka panjang ditambahkan pada gambaran itu sungguh mengerikan.
Banyak rumah sakit di negara-negara dengan sosialis medicine harus membuat keputusan sulit seperti siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Mereka membuat keputusan itu semata-mata berdasarkan berapa banyak uang yang mereka miliki dan berapa usia sang pasien. Jika pasien sudah tua, mereka seringkali cenderung membiarkan perawatan pasien yang sudah tua, memberikan perawatan medis itu pada orang yang lebih muda. Pasien malang yang lebih tua ditempatkan di belakang garis. Jadi seperti halnya orang kaya yang mengenyam pendidikan yang lebih baik, orang kaya akan bisa membuat diri mereka tetap hidup, sementara mereka yang miskin akan meninggal. Jadi saya bertanya-tanya, apakah para pekerja melihat ke masa depan atau hanya menunggu sampai mereka menerima gaji berikutnya, tak pernah mempertanyakan kemana mereka menuju. Kita bicara kepada orang dewasa yang ingin menghasilkan banyak uang. Saya selalu merekomendasikan hal yang sama. Saya menyarankan mereka mengambil pandangan yang jauh tentang hidup mereka, alih-alih bekerja untuk uang dan pekerjaan yang terjamin. Yang saya akui penting, saya menyarankan mereka mengambil pekerjaan kedua yang akan mengajari mereka keterampilan kedua. Saya sering merekomendasikan orang untuk bergabung dengan perusahaan pemasaran jaringan yang sering disebut multi-level marketing. Kalau ingin mempelajari keterampilan penjualan, beberapa perusahaan itu mempunyai program pelatihan yang sangat bagus untuk membantu orang mengatasi rasa takut akan kegagalan dan penolakan yang merupakan alasan utama orang tidak berhasil. Pendidikan lebih berharga daripada uang dalam jangka panjang. Ketika memberikan nasihat ini, saya sering mendengar tanggapan, "Oh, itu terlalu menyulitkan," atau "Saya hanya ingin melakukan apa yang menarik bagi saya." Terhadap pernyataan itu terlalu menyulitkan, saya bertanya, jadi Anda lebih memilih bekerja seumur hidup dengan memberikan 50% penghasilan Anda kepada pemerintah? Terhadap pernyataan saya hanya ingin melakukan apa yang menarik bagi saya berkata, saya tidak tertarik pergi ke fitness center, tapi saya melakukannya karena saya ingin merasa sehat dan hidup lebih lama. Sayangnya ada suatu kebenaran dalam ungkapan klasik, Anda tidak bisa mengajarkan trik baru pada anjing tua. Orang sulit berubah kecuali dia biasa berubah. Namun bagi Anda yang mungkin belum mengambil keputusan dalam hal berusaha mempelajari hal baru, saya menawarkan penyemangat ini. Kehidupan sangat mirip seperti pergi ke fitness center. Bagian paling menyakitkan adalah memutuskan untuk pergi. Begitu Anda melewatinya, itu menjadi mudah. Ada banyak hari ketika saya merasa sangat takut pergi ke fitness center. Tapi setelah saya berada di sana dan berlatih, itu terasa menyenangkan. Setelah selesai berlatih, saya merasa senang karena berhasil memujuk diri saya untuk melakukannya. Jika Anda tidak mau berusaha mempelajari hal baru dan bersikeras untuk menjadi sangat terspesialisasi dalam bidang Anda, pastikan perusahaan tempat Anda bekerja membentuk serikat pekerja. Serikat pekerja dirancang untuk melindungi para spesialis. Ayah saya yang berpendidikan setelah kalah dalam pemilihan gubernur menjadi kepala persatuan guru di Hawaii. Dia mengatakan kepada saya, itu pekerjaan tersulit yang pernah dia pegang. Di lain pihak, ayah kaya menghabiskan hidupnya berusaha sebisa mungkin menjaga agar perusahaan-perusahaannya tidak memiliki serikat pekerja. Dia berhasil, sekalipun perserikatan itu nyaris terbentuk, ayah kaya selalu mampu mengalahkannya. Secara pribadi, saya tidak berpikir karena saya bisa melihat kebutuhan dan manfaat dari kedua belah pihak. Jika Anda melakukan apa yang direkomendasikan di sekolah, jadilah orang yang sangat spesialis. Setelah itu, carilah perlindungan serikat pekerja. Sebagai contoh, jika meneruskan karir sebagai penerbang, saya akan mencari perusahaan yang mempunyai serikat penerbangan yang kuat. Mengapa? Karena hidup saya akan diabaikan. Karena hidup saya akan diabdikan untuk mempelajari keterampilan yang berharga dalam satu industri saja. Jika saya dipaksa keluar dari industri itu, keterampilan hidup saya tidak akan memiliki nilai yang sama tingginya untuk industri lain. Seorang pilot senior yang dipecat dengan 10.000 jam terbang yang padat serta berpenghasilan $150.000 setahun akan sangat sulit mendapatkan pekerjaan mengajar di sekolah dengan upah yang setara. Keterampilan tidak bisa berpindah dari satu industri ke industri lain, karena keterampilan yang membuat pilot itu dibayar dalam industri penerbangan tidak memiliki arti sepenting itu dalam, katakanlah, sistem pendidikan. Hal sama berlaku bahkan
Bagi para dokter saat ini, dengan segala perubahan dan ilmu kedokteran, banyak spesialis medis perlu menyesuaikan diri dengan organisasi medis seperti HMO. Para guru sekolah jelas perlu menjadi anggota serikat guru. Di Amerika, sekarang ini serikat guru merupakan serikat pekerja terbesar dan terkaya dari semua serikat. National Education Association (NEA) memiliki pengaruh politik yang luar biasa besar. Para guru membutuhkan perlindungan atas serikat mereka karena keterampilan mereka juga memiliki nilai yang terbatas dalam industri di luar pendidikan. Jadi, aturan pertamanya adalah sangat terspesialisasi, lalu cari serikat pekerja. Itu hal yang cerdik untuk dilakukan. Ketika saya bertanya pada kelas yang saya ajar, berapa banyak dari kalian yang bisa membuat hamburger yang lebih enak daripada McDonald's? Hampir semua murid mengangkat tangan. Saya lalu bertanya, jadi kalau kebanyakan dari kalian bisa membuat hamburger yang lebih enak, bagaimana bisa McDonald's menghasilkan uang lebih banyak daripada kalian? Jawabannya jelas, McDonald's sangat hebat dalam sistem bisnis. Alasan kenapa begitu banyak orang berbakat itu miskin adalah karena mereka memfokuskan diri membangun hamburger yang lebih enak dan hanya tahu sedikit atau sama sekali tidak tahu tentang sistem bisnis. Seorang teman saya di Hawaii adalah seniman hebat. Dia menghasilkan uang dalam jumlah yang cukup besar. Suatu hari, pengacara ibunya menelpon untuk memberitahu bahwa ibunya meninggalkan $35.000 untuknya. Itu yang tersisa dari harta ibunya setelah pengacara dan pemerintah mengambil bagian mereka. Dia segera melihat peluang untuk meningkatkan bisnisnya dengan menggunakan sejumlah uang itu untuk beriklan. 2 bulan kemudian, iklan pertamanya dalam 4 warna seukuran 1 halaman penuh muncul di sebuah majalah mahal yang menargetkan pembaca dari kalangan orang-orang yang sangat kaya. Iklan itu tayang selama 3 bulan. Dia tidak menerima tanggapan dari iklan itu. Dan semua warisannya habis. Sekarang dia ingin menuntut majalah itu karena penyajian yang keliru. Itu kasus umum tentang seorang yang bisa membuat hamburger yang enak, tapi hanya tahu sedikit tentang bisnis. Ketika saya bertanya kepadanya apa yang dia pelajari, jawabannya hanyalah orang periklanan itu bajingan. Kemudian saya bertanya apakah dia bersedia mengikuti kursus penjualan dan kursus pemasaran langsung. Jawabannya, saya tidak punya waktu dan saya tidak mau membuang-buang uang saya. Dunia ini penuh dengan orang berbakat yang miskin. Terlalu sering terjadi mereka miskin atau mengalami kesulitan keuangan atau mendapat penghasilan yang kurang dari yang bisa mereka dapatkan, bukan karena apa yang mereka ketahui, tapi karena apa yang tidak mereka ketahui. Mereka berfokus menyempurnakan keterampilan mereka, membuat hamburger yang lebih enak daripada keterampilan menjual dan menyajikan hamburger. Mungkin McDonald's tidak membuat hamburger terbaik, tapi mereka adalah yang terbaik dalam menjual dan menyajikan burger. Ayah miskin ingin saya menjadi spesialis. Itulah pandangannya tentang cara agar saya mendapat gaji lebih besar. Bahkan setelah diberitahu oleh Gubernur Hawaii bahwa dia tidak bisa bekerja lagi sebagai pegawai negeri, ayah saya yang berpendidikan terus mendorong saya untuk menjadi terspesialisasi. Ayah saya yang berpendidikan lalu berjuang bersama serikat guru mengkampanyekan perlindungan dan tunjangan lebih lanjut bagi para profesional yang memiliki keterampilan tinggi dan berpendidikan itu. Kami sering beradu argumentasi, tapi saya tahu dia tidak pernah menyetujui bahwa spesialisasi yang berlebihan adalah penyebab perlunya perlindungan serikat. Dia tidak pernah mengerti bahwa semakin Anda terspesialisasi, semakin Anda terjebak dan bergantung pada spesialisasi itu. Ayah kaya menasihati agar saya dan Mike mempersiapkan diri kami sendiri. Banyak korporasi melakukan hal yang sama. Mereka merekrut orang muda yang cemerlang, lulusan sekolah bisnis, dan mulai mempersiapkannya agar suatu hari nanti mengambil alih perusahaan tersebut. Jadi, karyawan muda yang cemerlang ini tidak terspesialisasi di satu departemen. Mereka dipindahkan dari satu departemen ke departemen lain untuk mempelajari semua aspek sistem bisnis. Orang kaya sering mendidik anak-anak mereka atau anak orang lain dengan melakukan hal itu. Anak-anak mereka memperoleh pengetahuan menyeluruh tentang operasi bisnis dan bagaimana divisi-divisi yang berbeda itu saling terkait.
Bagi generasi Perang Dunia II, pindah dari satu perusahaan ke perusahaan lain dianggap sebagai hal yang buruk. Sekarang itu dianggap pandai, karena orang cenderung meloncat dari perusahaan satu ke perusahaan lain, bukannya mencari spesialisasi yang lebih tinggi. Mengapa tidak berusaha belajar lebih banyak daripada memperoleh penghasilan? Dalam jangka pendek, hal itu mungkin membuat Anda berpenghasilan lebih sedikit, tapi memberikan dividen yang lebih besar daripada jangka panjang. Keterampilan manajemen utama yang dibutuhkan untuk sukses adalah: pertama, manajemen arus kas; yang kedua, manajemen sistem; yang ketiga, manajemen sumber daya manusia. Keterampilan terspesialisasi yang paling penting adalah penjualan dan pemasaran. Kemampuan untuk menjual, berkomunikasi dengan manusia lain, entah itu pelanggan, karyawan, atasan, pasangan, atau anak, merupakan keterampilan dasar dari kesuksesan pribadi. Keterampilan berkomunikasi seperti menulis, berbicara, dan bernegosiasi itu penting untuk kehidupan yang sukses. Itulah keterampilan yang saya dalami secara konsisten, menghadiri kursus atau membeli kaset pendidikan untuk memperluas pengetahuan saya. Seperti saya sebutkan sebelumnya, ayah saya yang berpendidikan bekerja semakin keras seiring dia menjadi semakin kompeten. Dia juga semakin terjebak seiring dia semakin terspesialisasi. Sekalipun gajinya naik, pilihannya hilang. Segera setelah dia tidak bisa menjadi pegawai negeri lagi, dia mendapati betapa rentan dia sesungguhnya secara profesional. Dia seperti atlet profesional yang tiba-tiba mengalami cedera atau terlalu tua untuk bertanding. Begitu posisi mereka yang bergaji tinggi lenyap, mereka hanya mempunyai keterampilan yang terbatas untuk dijadikan sandaran. Saya kira itulah sebabnya ayah saya yang berpendidikan sangat berpihak pada serikat pekerja setelah peristiwa itu. Dia menyadari betapa besar manfaat yang bisa diberikan serikat pekerja kepadanya. Ayah saya mendorong saya dan Mike untuk mengetahui sedikit tentang banyak hal. Dia mendorong kami untuk bekerja dengan orang-orang yang lebih pandai daripada kami dan menyatukan orang-orang yang pandai untuk bekerja sebagai tim. Sekarang hal itu disebut sinergi spesialisasi profesional. Saat ini saya bertemu mantan guru sekolah yang menghasilkan ratusan ribu dolar per tahun. Mereka memiliki penghasilan sebesar itu karena memiliki keterampilan yang terspesialisasi di bidang mereka dan bidang lain. Mereka bisa mengajar, juga menjual dan memasarkan. Saya tahu tidak ada keterampilan lain yang lebih penting daripada menjual dan memasarkan. Keterampilan menjual dan memasarkan itu sulit bagi kebanyakan orang, terutama karena mereka takut ditolak. Semakin baik Anda dalam berkomunikasi, bernegosiasi, dan mengatasi rasa takut ditolak, akan semakin mudah hidup ini. Seperti saya menasihati koresponden surat kabar yang ingin menjadi penulis buku laris. Saat ini saya menasihati orang lain tentang hal yang sama. Menjadi terspesialisasi secara teknis memiliki kekuatan dan kelemahannya. Saya punya banyak teman yang jenius, tapi mereka tidak bisa berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Dan sebagai akibatnya penghasilan mereka yang sangat kecil. Saya menasihati mereka agar menyisihkan waktu setahun untuk belajar menjual. Bahkan kalau mereka tidak mendapat apa-apa dari periode waktu itu, keterampilan komunikasi mereka akan meningkat, dan itu tak ternilai harganya. Sebagai tambahan dari mengajar pembelajaran penjual dan pemasaran yang baik, kita perlu menjadi guru sekaligus murid yang baik. Agar bisa benar-benar kaya, kita harus bisa memberi sekaligus menerima. Dalam hal menghadapi kesulitan keuangan atau profesional, seringkali ada kekurangan dalam memberi dan menerima. Saya kenal banyak orang yang miskin karena mereka bukan murid yang baik dan bukan guru yang baik. Kedua ayah saya adalah pria yang murah hati. Keduanya terbiasa memberi. Mengajar adalah salah satu cara mereka memberi. Semakin banyak mereka memberi, semakin banyak mereka menerima. Satu perbedaan yang mencolok adalah dalam hal memberikan uang. Ayah saya memberikan banyak uang. Dia memberi pada gereja, lembaga amal, dan yayasan. Dia tahu bahwa untuk menerima uang, Anda harus memberikan uang. Memberikan uang adalah rahasia kebanyakan keluarga yang sangat kaya. Itulah sebabnya ada organisasi seperti Rockefeller Foundation dan Ford Foundation. Organisasi-organisasi itu dirancang untuk mengambil kekayaan mereka dan meningkatkannya, juga memberikannya untuk selama-lamanya. Ayah saya yang berpendidikan selalu mengatakan,
Kalau punya uang lebih, saya akan memberikannya. Masalahnya, tidak pernah ada uang lebih, jadi dia bekerja makin keras untuk menarik lebih banyak uang. Bukannya berfokus pada hukum uang yang paling penting. Berilah, maka akan diberikan kepadamu. Sebaliknya, dia meyakini, terimalah, maka kemudian kau akan memberi. Kesimpulannya, saya menjadi kedua ayah saya. Satu bagian dari diri saya adalah kapitalis sejati yang menyukai permainan uang yang menghasilkan uang. Bagian lain dari diri saya adalah guru yang bertanggung jawab secara sosial, yang sangat prihatin dengan jurang yang makin membentang antara kaum berpunya dan kaum tak berpunya. Secara pribadi, saya menganggap sistem pendidikan kunolah yang terutama bertanggung jawab atas jurang yang makin membentang ini. Baiklah, bagian kali ini telah usai. Terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan. Semoga mendapat banyak hal bermanfaat dari buku ini. Bagi teman-teman yang ingin memberi saran atau merekomendasikan buku untuk dibaca, bisa disampaikan melalui kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa di audiobook selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.